Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya Pana Love Ministry dalam renungan firman Tuhan hari ini. Doa dan harapan saya Bapak Ibu, saudara-saudari senantiasa terpelihara baik dalam kasih Tuhan. Karena itu sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur oleh karena hari ini kembali lagi kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, berbicaralah bagi kami anak-anak-Mu karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Demi dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 13. Dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Tema firman Tuhan adalah hari ini saya mengangkat satu topik tentang penderitaan adalah bagian dari hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebagian besar orang pada suatu waktu mengalami penyakit fisik. Kelaparan sering dialami oleh sebagian besar penduduk dunia. Kemiskinan tersebar luas. Yang lain lagi menderita di tangan orang lain, baik dalam pernikahan yang sulit, menghadapi mertua, menghadapi menantu, menghadapi ipar, atau dengan orang tua yang kasar atau majikan yang menindas. Nah, akibat keserakahan dan korupsi, iklim politik di beberapa negara menghasilkan banyak pertumpahan darah dan perang. Mereka yang memiliki keyakinan spiritual yang mendalam harus menderita penganiayaan karena ketaatan mereka terhadap keyakinan mereka. Jutaan orang di seluruh dunia menderita setiap hari. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mengapa kita mengalami penderitaan? Apa alasannya? Saya membaginya dalam beberapa poin. Yang pertama, bahwa penderitaan datang ke dalam dunia ini pada mulanya karena dosa. Penderitaan adalah pengingat yang terus-menerus akan kondisi manusia yang berdosa ketika manusia jatuh di dalam dosa, ya. Hal ini dapat kita lihat di Kejadian pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Lalu dalam kitab Perjanjian Baru terdapat dalam Roma 5 ayat 12. Akibat manusia jatuh dalam dosa, maka manusia mengalami penderitaan. Rasa sakit, masalah dan kesedihan menjadi bagian sehari-hari dari keberadaan manusia karena ketidaktaatannya atau karena berdosanya. Jadi akibat manusia berbuat dosa, ya manusia mengalami penderitaan. Bahkan seringkali kalau kita perhatikan ketika manusia berbuat dosa, ya akibatnya ya dia menanggung penderitaan akibat perbuatan dosanya itu. Lalu yang kedua, alasan kita menderita karena dosa ada di dunia ini. Kalau tadi akibat dosa, ya yang kedua karena dosa memang ada di dunia ini. Penderitaan adalah bagian dari kehidupan. Kita tidak dapat dalam kehidupan dunia ini berharap untuk melihat pemberantasan penyakit secara menyeluruh atau akhir dari penderitaan. Kita semua tunduk pada penderitaan tanpa memandang status atau kebangsaan kita. Karena memang penderitaan ada di dunia ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, alasan yang ketiga yang saya catat mengapa kita menderita, karena menderita adalah bagian dalam hidup kita. Karena yang ketiga, banyak orang menderita yang tidak perlu. Tadi saya katakan karena dosa. Yang kedua, karena memang dosa sudah ada di dunia ini, bagian dari hidup itu. Maka bagian dari hidup ini ya, jadi kita mengalami penderitaan. Yang ketiga, kita menderita karena memang banyak orang menderita yang tidak perlu. Karena mereka menyalahgunakan tubuh mereka misalnya, ya, atau tidak merawatnya dengan baik. Jika kita lalu kemudian kita memanjakan diri kita dengan merokok, minum minuman keras, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, kita memberikan tuntutan yang berlebihan pada tubuh kita dengan overdosis dalam bekerja sehingga kita sulit untuk tidur hanya 2-3 jam karena tidak bisa merawat tubuh kita. Akibatnya kita mengalami penderitaan. Akibatnya tubuh kita dan bahkan pikiran kita dapat merusak karena tekanan-tekanan ini menyiksa tubuh kita adalah dosa. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, tempat roh Allah tinggal? Lalu kemudian 1 Korintus 6 ayat 18 sampai 20.
Ya Bapak Ibu saudara-saudari, kita menderita karena memang kita menderita hal yang tidak perlu seharusnya kita menderita. Lalu poin yang keempat, mengapa menderita? Kita mengalami penderitaan, alasannya sebenarnya kita dapat memperoleh pengayaan rohani atau pengalaman rohani. Melalui pengalaman-pengalaman seperti itu, penderitaan memunculkan manusia dalam tanda kutip yang sesungguhnya atau menghasilkan karakter manusia atau manusia yang batin. Banyak orang telah menentukan bahwa dengan menerima kesulitan dan masalah, hati mereka menjadi lunak. Ketika mereka mengalami penderitaan, hati mereka berubah menjadi lunak, berubah menjadi baik. Lalu yang kelima, alasan mengapa kita menderita, karena memang kerendahan hati yang muncul dari penderitaan membuka pikiran kita, membuka pola pikir kita akan ketergantungan kita kepada Tuhan dan tujuannya bagi kita. Justru dalam penderitaan kita mengalami yang namanya pikiran terbuka, kerendahan hati muncul. Kita tidak menjadi pribadi yang egois, pribadi yang sombong, tetapi kita bergantung kepada Tuhan sumber kehidupan. Kita tahu bahwa dalam penderitaan yang kita alami, yang bisa menolong kita adalah Tuhan saja semata-mata, atau memang Tuhan di atas segala-galanya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selama ada doa, ada harapan. Seperti firman Tuhan yang tadi kita baca, Yakobus 5 ayat 13, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya tidak tahu seberapa banyak Bapak Ibu hari ini menghadapi penderitaan, menghadapi berbagai kesulitan dan pergumulan hidup. Tetapi selama kita memilih untuk berdoa, maka selalu ada harapan dalam hidup kita. Karena itu jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti datang kepada Tuhan untuk berdoa. Jangan pernah berhenti meninggalkan ruang doa. Tapi terus mari bangkitkan gairah doa kita. Karena dengan doa, selama ada doa, selalu ada harapan dalam hidup kita. Demikianlah renungan firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari yang mendengarkan renungan ini, mungkin sementara menghadapi berbagai kesulitan, persoalan, pergumulan, penderitaan. Mari serahkan itu di hadapan Tuhan. Mari berdoa kepada Tuhan. Percayalah bahwa selama kita berdoa, selalu ada harapan bagi kita. Kalau ada orang yang menderita, baiklah kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang meneguhkan kami bahwa kalau kami menderita, kalau kami sedang mengalami penderitaan, kesulitan, pergumulan, baiklah kami memilih untuk berdoa. Meteraikan benih firman-Mu agar kami mampu mempraktekannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di surga, di kesempatan hari ini kami berdoa untuk setiap kami yang mendengarkan renungan ini. Mungkin kami sementara menghadapi berbagai kesulitan, pergumulan, penderitaan, sakit, penyakit, kelaparan, kemiskinan, kemelaratan. Menghadapi gejolak kesulitan kehidupan dunia ini. Kami tidak tahu kepada siapa kami harus meminta pertolongan. Tapi kami meyakini firman-Mu memberi jaminan kepada kami bahwa kalau kami menderita, baiklah kami datang kepadamu dan berdoa kepada Engkau. Karena Engkaulah sumber kehidupan kami, karena Engkaulah segala-galanya bagi kami, karena Engkaulah yang sanggup memberikan jalan keluar bagi kami. Karena itu kami datang menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Engkau. Ya Tuhan, dengarkanlah seruan doa kami. Tolonglah kami di tengah-tengah persoalan, penderitaan, pergumulan. Kiranya Engkau memberikan pengharapan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Demi dan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Doa saya kiranya menjadi berkat. Tetaplah berdoa, sebab dalam doa selalu ada harapan. Shalom.